Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyu Wijayanto, dosen di Prodi Komputasi Statistika, Politeknik Statistika STIS. Saya bergabung di Politeknik Statistika STIS pada tahun 2020 setelah menyelesaikan S3 saya pada bidang Artificial Intelligence, Department of Computer Science, Tokyo Institute of Technology, Jepang. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu teknologi big data, data mining, pengantar sains data, metodologi penelitian, serta information retrieval dan kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teknologi big data. Mata kuliah ini diberikan sebanyak 3 SKS dengan merupakan status sebagai mata kuliah wajib prodi dan diberikan pada semester ke-6, khususnya pada peminatan sains data di Prodi Komputasi Statistik dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah teknologi big data ini bertujuan untuk memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang digunakan untuk memproses big data. Nah, ada beberapa kompetensi yang akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa, di antaranya yaitu mampu melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan big data, untuk mendukung official statistik sebagai bagian dari Politeknik Statistika STIS sebagai bagian dari Badan Pusat Statistik. Beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan di dalam mata kuliah ini, yaitu diantaranya adalah CPMK pertama, itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian di CPMK yang kedua adalah menguasai teori dasar infrastruktur data teknologi informasi dalam kerangka teknologi big data. Kemudian untuk di CPMK ketiga, kita masuk ke dalam menguasai konsep pengolahan, analisis, pengelolaan, serta penyimpanan data, baik itu yang terstruktur maupun tidak terstruktur dalam kerangka teknologi big data yang diberikan kepada mahasiswa. Di CPMK yang keempat, kita berharap bahwa mahasiswa mampu untuk menunjukkan kinerja yang mandiri dan bermutu dan terukur dalam teknologi big data. Kemudian di CPMK yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian di CPMK yang ke-6, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan kembali data pada teknologi big data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Kemudian di CPMK yang ke-7, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pengelolaan infrastruktur pada data terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan teknologi big data untuk official statistics. Di CPMK yang 8, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan pengelolaan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur terkait dengan big data untuk mendukung official statistics. Kemudian dari ke-8 CPMK tadi, kita bisa memetakan ada 8 sub CPMK yang kita petakan ke dalam beberapa taksonomi Bloom serta aspek psikoafektif serta psikomotoriknya. Di sub CPMK yang pertama, targetnya adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep big data, peluang pemanfaatannya, serta perbedaan perlakuan sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh. Kemudian di sub CPMK yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dan teknik data analytics pada big data. Di sub CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan pemanfaatan geospasial big data analytics. Di sub CPMK keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pada satellite image analytics. Kemudian di sub CPMK kelima, yaitu mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan teknik pada satellite image interpretation. Kemudian di sub CPMK ke-6, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan pemanfaatan teknik arsitektur distribusi untuk big data dengan Apache Hadoop dan Hadoop Distributed File System atau HDFS. Di sub CPMK ke-7, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dan pemanfaatan data analytics pada arsitektur terdistribusi dengan MapReduce. Di sub CPMK yang ke-8, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan proyek sederhana untuk big data analytics dan menganalisisnya.
Metode pembelajaran yang digunakan di dalam mata kuliah ini adalah metode menggunakan ceramah serta pembelajaran berbasis proyek, di mana penggunaan metode luring dan daring ya dengan menggunakan blended learning itu digunakan di dalam mata kuliah ini dengan memanfaatkan learning management system yaitu Cpadu-NG serta Google Classroom. Pada kondisi daring kita menggunakan media sinkronus yaitu Microsoft Teams, baik Google Meet maupun juga Zoom. Adapun materi perkuliahan yang diberikan selama 16 pekan atau 16 pertemuan, di mana ada 14 pekan berupa pertemuan baik tatap muka maupun tatap maya, dan disisipkan dengan UTS serta UAS. Di pekan pertama akan membahas mengenai basic concept of big data untuk mencapai dari subjek PMK yang pertama, kemudian data analytics framework on big data, lalu bagaimana kita melakukan ekstraksi pola dari big data berupa pattern extraction. Setelah UTS akan dilanjutkan dengan arsitektur terdistribusi untuk melakukan processing big data. Selanjutnya di pekan-pekan berikutnya adalah penggunaan arsitektur terdistribusi dari teknologi big data menggunakan HDFS serta MapReduce. Selain itu digunakan teknologi menggunakan mini hackathon dengan menggunakan Kaggle, di mana kita bisa memberikan kepada mahasiswa berupa mini hackathon yang mereka bisa mencoba berbagai jenis model analytics pada big data. Terdapat 3 komponen penilaian di dalam mata kuliah ini, yaitu tugas terstruktur, baik berupa kuis, kemudian responsi, atau evaluasi aktivitas mahasiswa di dalam kegiatan belajar mengajar, serta ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Di mana komponennya ditentukan dari nilai UTS itu bobotnya 35%, UAS 35%, dan tugas 30%, sehingga totalnya 100%. Bahan bacaan dan referensi yang diberikan kepada mahasiswa dan menjadi acuan dalam mata kuliah ini ada 4. Yang utama ada 2, yaitu dari Profesor Govindara Ju Big Data Analytics diterbitkan oleh Elsevier, serta dari Profesor Tom White Hadoop The Definitive Guide yang membahas secara tuntas mengenai arsitektur di dalam teknologi big data. Kemudian secara referensi pendukung adalah dari EMC Education Services untuk Data Science and Big Data Analytics, ya, serta dari Profesor Judith Horwitz tentang Big Data for Dummies yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons. Tata tertib perkuliahan yang kita sampaikan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa harus hadir sebelum perkuliahan dimulai serta wajib mengisi daftar hadir perkuliahan, di mana mahasiswa terikat pada aturan dan tata tertib yang berlaku, tidak boleh tidur di dalam kelas serta tidak boleh melakukan kegiatan makan selama dosen menyampaikan materi, kecuali nanti dipersilahkan oleh dosen. Mahasiswa juga tidak boleh berbuat gaduh sehingga mengganggu mahasiswa yang lain, ya. Kemudian tidak boleh juga membuka gadget atau laptop kecuali diizinkan dosen, dan juga terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, khususnya pada bagian-bagian di mana kita memahami terkait dengan big data. Kemudian mahasiswa juga wajib untuk meminta izin kepada dosen pengampu apabila meninggalkan tempat perkuliahan karena ada suatu keperluan. Dosen kita dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dianggap mengganggu jalannya perkuliahan, serta mahasiswa yang berhalangan karena mengikuti perkuliahan karena sakit, wajib menyampaikan surat izin kepada dosen pengampu mata kuliah. Serta surat ini nanti diberikan kepada bagian administrasi akademik dan mahasiswaan selambat-lambatnya 1 minggu setelah masuk kuliah kembali. Mahasiswa juga dapat diberikan izin untuk tidak mengikuti mata kuliah ya, jika diberikan dispensasi karena mewakili kegiatan kemahasiswaan di luar kampus dengan membawa nama Politeknik Statistika STIS dengan ditandatangani oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, serta mahasiswa wajib untuk memperhatikan etika jika akan menghubungi dosen atau tim dosen pada hari dan jam kerja. Mahasiswa diberikan rentang nilai dari A sampai D berdasarkan bobot nilai yang diberikan dari hasil penilaian hasil belajar, serta nilai E jika komponen nilainya tidak lengkap, dan ini mengacu kepada peraturan direktur dari Politeknik Statistika STIS. Kemudian untuk dapat melanjutkan ke semester berikutnya, mahasiswa diharapkan memiliki nilai IPK sekurang-kurangnya 2,5 serta beberapa aturan yang lain yang terkait dengan skor pelanggaran non-akademik
yang tidak melebihi batas yang ditetapkan. Kemudian, jika seorang mahasiswa telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada poin 2 tadi, terdapat mata kuliah wajib prodi yang bernilai D atau D+, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya dengan mengikuti program tutorial ataupun ujian perbaikan. Serta nilai ujian perbaikan yang dapat diperoleh itu setinggi-tingginya adalah nilai C. Kemudian selain itu, sebagai bagian untuk peningkatan kualitas dari perkuliahan, ada evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM yang menjadi instrumen untuk menilai kinerja dosen dalam proses pembelajaran. Dan EDOM ini diberikan kepada mahasiswa serta wajib diisi oleh mahasiswa melalui learning management kami, yaitu SIPADU, 2 kali selama 1 semester, yaitu setelah pelaksanaan UTS dan juga UAS. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana pemberian pembelajaran dan di dalam perkuliahan di dalam kelas bersama mahasiswa untuk teknologi Big Data pada pertemuan pertama. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya wajahnya cerah-cerah semua ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah mata kuliah yang baru ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita akan mulai dulu dengan berdoa supaya kegiatan offline kita bisa berjalan dengan lancar ya. Berdoa sesuai dengan doa yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, kata cukup dalam berdoa. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah mata kuliah yang baru, yaitu teknologi Big Data. Dan ini adalah pertemuan pertama ya, basic konsep tentang Big Data. Namun sebelum itu, mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang kita belum kenal ya. Saya Ariwahi Wijayanto, saat ini sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ya, nanti semua materi terkait dengan perkuliahan ini boleh didiskusikan dengan saya secara langsung ataupun nanti teman-teman bisa kontak melalui email saya gitu ya, atau datang langsung ke ruangan saya. Nah, terkait dengan mata kuliah ini kita akan mempelajari selama 3 SKS. Ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang diberikan pada semester 6 ya, terus bahasa Indonesia. Nah, metode pembelajarannya nanti kita akan melakukan melalui ceramah, baik melalui luring maupun daring, dan juga kita menggunakan SIPADU. Kemudian melalui media sinkronus juga kalau pada saat kita melakukan tatap maya. Nah, mata kuliah ini nantinya harapannya bisa memberikan penguasaan dan pengetahuan keterampilan teknologi Big Data sehingga teman-teman bisa menguasai melakukan pengolahan dan analisis serta diseminasi data. Fokus ke sub-CPNK yang pertama, yaitu mampu menjelaskan konsep Big Data, peluang pemanfaatannya, serta apa perbedaan perlakuan sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh. Ya. Nah, di mata kuliah ini nanti komponen penilaiannya itu ada 3 semuanya, yaitu tugas terstruktur, kuis, responsi, kemudian juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester, gitu ya. Nah, komponennya seperti apa? Ya, komponennya mencakup UTS ini nanti 35%, ya. Kemudian UAS 35% dan tugas itu sebesar 30%. Sehingga totalnya nanti dapat 100%. Nah, di mata kuliah ini ada 4 bahan bacaan yang nanti saya rekomendasikan. Yaitu yang pertama dari Big Data Analytics dari Govinda Raju, kemudian Hadoop, ya, Definitive Drive, karena di tentang Hadoop ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan utamanya setelah UTS, ya. Kemudian untuk pendukung kita akan mempelajari dari Data Science dan Big Data Analytics, serta dari David Howard itu tentang Big Data for Dummies. Ya. Nah, selama perkuliahan ini, teman-teman semuanya wajib hadir perkuliahan gitu ya, sebelum nanti kuliahnya dimulai ya. Kemudian wajib mengisi daftar hadir dan tidak tidur di kelas ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin agak sulit tapi tolong dikondisikan supaya tidak tidur di dalam kelas ya. Tidak boleh juga makan di dalam kelas serta membuat gaduh serta membuka gadget atau laptop. Berikutnya teman-teman semuanya, karena posisi kita setara, jadi saya akan memberikan evaluasi dari hasil pembelajaran teman-teman semuanya, namun juga ada
materi itu untuk evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi nanti teman-teman bisa memberikan masukan dan menilai nanti kinerja dosen termasuk saya. Jadi dalam proses pembelajaran nanti diisi padu selama sebaik 2 kali dalam 1 semester, yaitu setelah pelaksanaan UTS dan juga UAS. Ya. Nah ini kita mengacu kepada peraturan direktur nomor 002, 003 dan juga SK Direktur nomor 50. Nah sekarang masuk ke mata kuliah nih ya teman-teman ya, tentang pengantar big data. Apa ya big data ya? Nah, saya ingin tahu teman-teman, apakah sudah tahu belum ya konsep tentang big data? Ada yang sudah tahu tentang konsep big data? Ya, silakan. Kalau saya big data itu data yang besar dan banyak. Data yang besar dan banyak. Oh, namanya aja udah big data ya. Berarti data yang besar dan banyak. Oke, terima kasih. Kita kasih applause dulu kali ya. Oke, tapi benar atau tidak nanti kita lihat dulu, gitu ya. Yang kedua adalah coba teman-teman mungkin sudah pernah belum ya melakukan pemodelan dengan menggunakan machine learning? Ya, Inas. Sudah Pak. Sudah ya. Di kasus apa ya? Waktu itu kami mengolah data yang diperoleh dari SkyPing kemudian diolah untuk analisis sentimen. Oh, analisis sentimen. Wah, very good sekali. Kita kasih applause dulu ya. Yang pertama melakukan pemodelan dengan machine learning. Oke, nanti kita akan lebih sana. Yang ketiga ini sangat penting ya teman-teman ya. Sudah pernah belum ya mengumpulkan data dari big data melalui citra satelit? Belum, wah belum semua. Oke, nanti di mata kuliah ini kita akan mempelajari itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, data itu ada di mana saja. Ya. Teknologi saat ini memungkinkan kita manusia itu memproduksi aneka data dalam jumlah yang besar. Kita suka atau nggak suka, datanya akan terkumpul pada kita. Ya. Dulu kita mungkin harus mengumpulkan data melalui sensus, melalui survei gitu ya. Sekarang bahkan ada transaksi jual beli. Nah, mungkin ada yang tahu nih, ini tampilan di marketplace apa gitu ya. Ini transaksi jual beli. Kemudian juga ada rute perjalanan nih, teman-teman semuanya berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Rute perjalanannya tersimpan, datanya masuk gitu ya. Enggak hanya kalian sadari maupun tidak sadari, datanya tersimpan. Gitu ya. Ukurannya sangat besar. Sosial media tentu saja, ini besar sekali data dari sosial media. Berapa banyak saja nih data dari sosial media yang kemudian dihasilkan gitu ya, dalam satu waktu. Ini data yang luar biasa, big data ada di sekitar kita. Dan ada satu lagi yang paling utama nih ya, teman-teman ya, big data dari citra satelit amatan permukaan bumi. Nah ini akan menjadi salah satu fokus juga di dalam mata kuliah ini, di mana kita memiliki akses terhadap data citra satelit yang merupakan data yang kaya informasi geospasial. Jadi kalau saya punya data dari citra satelit, saya bisa melakukan ekstraksi, gitu ya. Di mana kawasan perkotaannya, kemudian di mana pemukimannya, jaringan transportasinya, kemudian ketinggian bangunannya bahkan. Nah, kita kemudian bisa menerapkan metode statistika ataupun machine learning untuk proses ekstraksi informasi dan menganalisis data. Nah, jadi apa definisi dari big data? Nah, tadi sudah dijawab oleh Zaki ya, bahwa big data itu data yang besar gitu ya dan banyak. Nah, betul atau tidak? Ternyata kalau kita mengacu kepada UN Statistic Division, ini adalah definisi yang paling akurat dan menjadi standar bagi kita dalam mendefinisikan big data. Dan big data tidak berarti bahwa datanya berukuran besar saja, tapi harus 3V minimal. Volumenya tinggi, artinya ukurannya besar, gitu ya. Kemudian kecepatannya tinggi, kecepatan update-nya, velocity. Jadi nggak hanya besar, tapi juga terupdate terus, mendekati real time. Kemudian variasi datanya besar. Variasi data ini maksudnya adalah tipe datanya. Jadi tidak hanya data berupa tabel atau teks, bisa juga bahkan data berupa video, image, kemudian suara, sensor, citra satelit, semuanya. Kalau tidak memenuhi 3V ini maka bukan big data. Gitu ya, maka bukan big data. Nah, saya mau kasih pertanyaan nih sama teman-teman semuanya. Datanya besar, ukurannya besar, volumenya tinggi, gitu kan? Datanya besar.
Tapi besar bagi Anda belum tentu besar bagi saya, ya gitu ya. Nah, besar ini sesuatu yang relatif, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan besar? Ya kan? Mungkin kita punya data yang ukurannya katakanlah 3.000 responden. Sudah besar belum itu 3.000 responden kira-kira teman-teman? Belum ya? Wah, ini masih ragu-ragu nih kayaknya. Aduh, belum bisa juga. Sekarang kalau kita katakanlah penduduk Indonesia 270 juta penduduk. Ini harusnya data yang besar mestinya. Tapi apakah itu big data? Nah, tergantung apakah kita bisa memperoleh datanya ya, secara cepat dan terupdate atau tidak. Kan gitu ya. Jadi velocity-nya, volumenya besar betul, volumenya tinggi. Gitu ya. Data yang ada di sana juga ada katalognya, ada fotonya, ada transaksinya, dan seterusnya. Itu adalah contoh big data. Kita lakukan pemanfaatannya bagaimana? Kita lihat bisa analisis aktivitas iklannya. Orang membeli kapan, di mana, membeli apa, harga berapa. Kemudian prediksi juga pergerakan tren pasar. Nanti kalau misalnya saya menjual, gitu ya, menjual sirup misalnya, bagusnya di bulan apa, ya, gitu kan? Nah, apakah di bulan-bulan tertentu ataukah di musim-musim tertentu? Saya menjual hujan, menjual payung pada saat musim kemarau ataukah di musim penghujan. Nah, itu banyak lagi yang lain gitu ya. Kita bisa memperoleh insight mengenai profil dari konsumennya, target pasarnya. Kalau dalam pertandingan kita bisa memenangkan strategi, ya, dan juga lainnya, menemukan promo yang tepat, gitu ya, menemukan promo yang tepat. Nah, rekan-rekan sekalian, di dunia sudah banyak sekali pemanfaatan big data yang nanti akan kita bahas satu persatu ya selama perkuliahan di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-14. Ya, di antaranya adalah kita bisa menggunakan mobile positioning data. Handphone teman-teman semuanya secara aktif menyimpan data itu. Ya, mereka menggunakan data dari Google Trends. Seseorang mencari apa di Google, ya, itu digunakan untuk salah satu analisis statistiknya. Kemudian di Inggris mereka menggunakan beberapa data dari citra satelit, kemudian dari OpenStreetMap dan data-data yang lain untuk melihat mobilitas penduduk, kemudian untuk melihat statistik pariwisatanya. Ya. Kita sebagai bagian dari Badan Pusat Statistik, kita memiliki kewajiban untuk menghasilkan official statistik, di mana penggunaan big data di dalam official statistik sudah masuk ke dalam framework untuk pengumpulan data, standar, metode, quality, service, dan governance, di mana big data menjadi salah satu dari 4 sumber data untuk pengambilan kebijakan yang nantinya kita akan gunakan secara menggunakan business intelligence. Ya, oke, teman-teman semuanya. Jadi kita tadi sudah lihat ya bahwa kalau dulu mungkin data dikumpulkannya dengan metode-metode yang konvensional saja. Yaitu misalnya apa? Dengan menggunakan sensus, dengan menggunakan survei, atau kompilasi data administrasi. Kalau sensus berarti saya harus mengumpulkan data dari seluruh penduduk Indonesia, saya kunjungi satu persatu, ya. Pasti biayanya mahal, gitu ya, dan tidak bisa kita lakukan dengan cepat. Kita bisa melakukan ini baru setiap 10 tahun sekali di seluruh wilayah Republik Indonesia, gitu ya. Di sisi lain, boleh nggak kalau kita menggunakan metode statistika dengan mengambil sampel saja? Ya, jadi kita menggunakan sampel saja yang representatif. Maka ini kita menggunakan survei. Oke, kalau survei, contoh big data geospasial itu adalah tadi saya sampaikan contohnya adalah citra satelit. Citra satelit nanti kita akan peroleh dari salah satu sumber. Mungkin kita bisa peroleh dari sumber data citra satelit yang terbuka. Misalnya Landsat 8 ini dari NASA, Sentinel-1 dari European Space Agency, dan Sentinel-2 dari European Space Agency. Nanti kita akan belajar di mata kuliah ini bagaimana mengakses data-data tersebut. Data-data ini tersedia gratis, kemudian teman-teman bahkan bisa melihat di sini. Ya, wah ini ada lautnya, kemudian ada danaunya dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada hutannya, kemudian ada sawahnya dan seterusnya.
Artinya, kalau dulu kita ingin tahu berapa luas sawah di suatu kabupaten, kita harus datang ke sana. Sekarang dengan menggunakan teknologi big data, kita bisa lihat, ukur sendiri berapa luasnya, luas sawah yang ada di sana, berapa yang mau panen, berapa yang tidak. Yaitu dengan mengkonversi data dari Citra tadi menjadi data numerik atau data yang terstruktur, di mana kita bisa memperoleh hasil dari nilai masing-masing pikselnya. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan mengolah data berupa tabel, nggak perlu khawatir, karena kalau kita mengolah data Citra Satelit bisa kok nanti kita buat dalam bentuk tabel. Ya kan? Tadi banyak yang belum tahu bagaimana kita mengolah data dari Citra Satelit. Ini seperti ini nanti gambarannya. Di suatu daerah, ini contohnya di Jakarta, ya, berapa jumlah rumahnya, gitu kan? Titik lokasinya ada di mana? Secara otomatis perlu nggak kita kunjungi? Nah, perlu. Kita sudah melihat dari data Citra Satelit resolusi sangat tinggi. Misalnya ini contohnya di Pondok Pinang, ya teman-teman, Pondok Pinang Jakarta Selatan. Teman-teman bisa lihat di sini di Taman Kencana Permai 4, ya bangunannya berukuran besar, jalannya lebar. Kita bisa menghitung nih secara otomatis dengan menggunakan metode machine learning pada data Citra Satelit kita bisa menghitung berapa kepadatan pemukimannya. Kemudian di Kembangan Utara, wah bangunannya berukuran kecil hingga sedang. Nah sekarang tadi kita sudah membahas ya apa itu definisi big data gitu ya. Nah mungkin ada yang mau ini nggak merecap ya? Apa sekarang definisi dari big data? Oke silakan Fardi. Baik, izin Pak, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, saya menyimpulkan bahwa big data itu merupakan sekumpulan data yang khususnya memiliki ciri-ciri utama yaitu 3V, volume, yaitu volumenya atau ukuran besar, variety, banyak variasinya dari data, dan juga velocity, ada kecepatan perubahan data tersebut. Mungkin itu dari saya. Oke, very good. Kita kasih opportunity. Oke, good, very good. Nah, kemudian berikutnya mungkin ada yang ingin merangkum dulu apa sih contoh lain gitu ya dari bagaimana kita memanfaatkan big data untuk mengambil. Ya, sekarang. Mungkin tadi kalau misalnya salah satu yang paling sebenarnya itu Citra Satelit, misalnya kayak gimana caranya kita bisa menghitung luas sawah atau bisa luas perkebunan kayak sawah kemarin gitu. Atau misalnya kayak kita bisa lihat kayak tanaman di suatu daerah itu seperti apa. Oke, very good. Kita kasih opportunity. Oke, ya, jadi teman-teman semuanya, setelah hari ini kita mau pelajari dan saya senang sekali karena tadi antusias sekali ya teman-teman ya. Jadi ada tugas mandiri nantinya. Saya berharap capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan hari ini bisa terimplementasikan dengan baik. Nanti berikan contoh kasus lain ya, pemanfaatan big data yang lain dari yang sudah kita bahas di kelas ini pada pengambilan kebijakan yang harus berbasis data. Nanti tugasnya teman-teman submit di Google Classroom paling lambat 3 hari setelah perkuliahan nanti jam 16.00 WIB. Oke, sampai di sini mudah-mudahan semuanya sudah jelas. Atau mungkin ada pertanyaan diperbolehkan. Nanti kalau yang malu bertanya di kelas juga boleh nanti mengontak ke saya. Oleh karena itu mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya, kita tutup kembali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, kata cukup dalam berdoa. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.